Pemirsa, KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan menandai babak baru kerjasama ekonomi kawasan dengan fokus pada konektivitas, inovasi, dan juga kemakmuran yang berkelanjutan. Lalu sebetulnya bagaimana hasil KTT APEC 2025? Apakah mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional? Dan bagaimana posisi Indonesia dalam peta baru APEC? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Sekretaris Kemenko Perekonomian Bapak Susi Wiono Mugiarso. Selamat pagi Pak Susi. Selamat pagi Mbak Jessica. Pak Susi, kita melihat di tanggal 1 November kemarin sudah ada Gyeongju Declaration. Kalau kita lihat secara poin-poin Pak, itu melihat dari sisi bonus demografi, kebijakan ekonomi digital, dan juga reformasi struktural. Tapi dari sejumlah poin itu Pak, yang bisa diadopsi dengan cepat dan juga sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang mana Pak? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Jadi kemarin tanggal 1 sudah berakhir KTT APEC di Gyeongju di Korea Selatan. APEC ini kan forum kerjasama ekonomi 21 ekonomi menyebutnya. Jadi mereka hadir sebagai entitas ekonomi bukan sebagai negara. Jadi makanya ada dari 21 itu ada Cina Taipei, ada Hong Kong juga hadir selain ada Tiongkok. Jadi memang ini forum kerjasama ekonomi yang paling besar. APEC ini kira-kira share-nya sekitar 62% dari PDB dunia. Jadi ini sangat besar sekali dan terbesar forum kerjasama ekonomi. Nah kemarin sudah menghasilkan yang namanya APEC Leader Declaration, di mana itu mencerminkan berbagai kesepakatan bersama. Walaupun sebenarnya APEC ini non-binding, tapi pengaruhnya secara politik sangat signifikan. Karena menjadi kesepakatan tahunan 21 pemimpin negara di kawasan Asia Pasifik yang share-nya ke ekonomi dunia 62% tadi. Nah, beberapa yang sudah disampaikan Mbak Jessica tadi, sesuai dengan keketuaan Korea, karena tahun ini adalah ketuanya Korea, tahun kemarin kita hadir di Peru dan tahun depan ganti ke Cina, ke RRT. Mereka prioritas ketiga hal yang disampaikan oleh Mbak Jessica tadi, masalah connectivity, artinya terkait dengan perdagangan investasi, berbagai skema perdagangan investasi kemarin sudah dibahas dan disepakati. Kemudian juga yang terkait dengan inovasi atau innovate, ini juga kaitannya dengan ekonomi digital dan bagaimana nanti rantai pasok global memanfaatkan AI dan sebagainya. Dan yang prosper ini memang kaitannya membahas masalah demografi, kemudian juga yang terkait dengan ketahanan pangan, energi dan sebagainya. Nah, yang paling konkret sebenarnya terkait dengan ketiga prioritas Korea ini, kita terus mendorong ekonomi digital dan pemanfaatan AI. Karena ini memang menjadi isu yang cukup penting yang dibahas kemarin. Dan selain di ASEAN Leaders, APEC Leaders Declaration, ada juga deliverable atau outcome dari pertemuan KTT APEC berupa APEC AI Inisiatif atau APEC Artificial Intelligence Initiative yang secara khusus menyepakati berbagai pemanfaatan, mengoptimalkan pemanfaatan AI khususnya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang paling konkret kira-kira dari sisi itu Mbak Jessica. Oke, paling konkret dari sisi transformasi ekonomi digital dan juga AI untuk diadopsi ke dalam negeri. Pak, di satu sisi kita juga melihat saat ini Indonesia fokus pada hilirisasi dan juga kemandirian industri. Dan fokus dari APEC di tahun 2025 ini juga disampaikan terkait dengan semangat perdagangan bebas. Ini bagaimana Pak untuk mengkonektivitaskannya keduanya ini Pak? Ya, di dalam dokumen APEC Leadership Declaration kemarin juga disepakati bagaimana di tengah ketidakpastian global seperti ini, kita juga terus mendorong menghormati berbagai kerjasama perdagangan global. Jadi dibahas kembali mengenai masalah bagaimana tetap menghormati praktek perdagangan melalui WTO dan sebagainya. Juga terkait dengan pengembangan tadi yang kami sampaikan terkait dengan connectivity, demikian juga masalah menjaga rantai pasok global tadi, termasuk bagaimana beberapa kesepakatan kita untuk nanti memanfaatkan rantai pasok global di dalam mendorong ekonomi kita. Nah kemudian tadi yang terkait dengan transformasi ekonomi khususnya pemanfaatan ekonomi digital dan AI, banyak hal penting yang bisa kita ambil di dalam nanti kita menjalankan berbagai kebijakan di dalam negeri. Khususnya bagaimana AI ini dari Indonesia mendorong konsep pendekatan yang namanya human center artificial intelligence. Jadi istilahnya Bapak Presiden kemarin menyampaikan konsep balance and human center AI. Sehingga AI ini juga tetap harus
mempertimbangkan berbagai faktor sehingga tetap akan bermanfaat untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak semata-mata hanya penggunaan teknologi tinggi, tapi juga akan bermanfaat langsung terhadap ekonomi dan masyarakat. Itu Mbak kira-kira nanti akan kita jadikan sebagai referensi utama di dalam pengambilan kebijakan di dalam negeri kita. Oke. Pak, kemudian kita sebelumnya juga sudah melihat nih, banyak pertemuan dilakukan oleh Pak Menko dengan negara-negara yang hadir di APEC 2025. Kalau kita ingat di hari pertama sempat langsung bertemu dengan New Zealand saat itu Pak, yang membahas terkait dengan pendidikan untuk kedepannya. Apa sih Pak oleh-oleh secara keseluruhan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Metro TV dari APEC 2025? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Kalau untuk pertemuan bilateral, Pak Presiden bertemu dengan PM New Zealand dan juga dengan Presiden Republik of Korea. Sedangkan di dalam forum bisnis, Pak Menko mewakili Pak Presiden hadir di dalam forum APEC, jadi ASEAN Business yang terkait dengan negara-negara Asia Pasifik, seluruh forum dan komunitas bisnisnya hadir di forum APEC Dialog ini. Dan juga bertemu secara khusus menerima dua dari pimpinan korporasi besar di Korea, yaitu yang pertama CEO-nya Lotte Group, tadi Mbak Rita sampaikan Yoon Jun Lee namanya, dan juga Presiden Direkturnya Hyundai Group, Ambasador Sung Kim yang dulu menjadi duta besar. Jadi kalau kita lihat dari pertemuan-pertemuan yang ada di dalam pertemuan bilateral, saya kira secara konkret Bapak Presiden mendorong berbagai rencana kerjasama ke depan, yang khususnya kalau yang dengan New Zealand tadi yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, dan yang dengan Korea ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil di sana mengenai mendorong perdagangan, investasi, terutama kemarin membahas perkembangan berbagai investasi besar Korea di Indonesia. Tadi sudah disampaikan sebagai contoh misalkan dari Lotte Chemical, mereka kan punya Lotte Chemical Indonesia, LCI ini membangun pabrik petrokimia di Banten, itu kira-kira tadi sudah sampaikan 3,9 billion US dollar. Ini sudah konstruksi tahap akhir dan akan rencana komersialisasi di kuartal 4 2025 ini, dan mengundang Bapak Presiden untuk melakukan peresmian di pabrik petrochemical ini tanggal 6 November besok. Jadi ini sudah konkret investasi besar Korea yang ada di Indonesia. Demikian juga mereka melalui pengembangan industri petro ini tujuan utamanya adalah mengurangi substitusi impor, karena banyak sekali bahan baku industri kita berupa produk-produk petro yang masih kita impor, dan sekaligus menjaga stabilisasi harga, dan kalau dimungkinkan nanti justru akan mendorong ekspor petrochemical kita. Kemudian yang kedua juga pertemuan dengan Hyundai Group. Hyundai juga menawarkan berbagai kerjasama, khususnya kita bicara mengenai R&D, mengundang kita dari pemerintah untuk kerjasama dengan R&D-nya Hyundai Group yang ada di Korea. Demikian juga menawarkan ketertarikan untuk rencana pengembangan mobil nasional. Jadi saya kira pembahasan cukup dalam mengenai rencana-rencana ke depan kedua grup raksasa besar Korea ini, Lotte dan Hyundai. Kemudian khusus yang terkait dengan pertemuan dengan dunia usaha bisnis di Korea, kemarin juga kita sepakati di APEC bahwa kita akan terus mendorong investasi Korea yang ada di Indonesia, khususnya juga yang terkait dengan beberapa industri manufaktur besar yang saat ini sudah investasi di Indonesia. Nah, untuk keseluruhan negara APEC, karena ini sekali lagi APEC ini adalah 21 entitas ekonomi yang terbesar, karena 62% dari ekonomi dunia ada di sini. Kita juga memanfaatkan betul pertemuan ini untuk mendorong berbagai skema kerjasama perdagangan dan investasi kita. Sekali lagi, APEC ini forum ekonomi terbesar, walaupun mungkin tidak binding, tapi setiap tahun pertemuan puncak ini secara politik berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian dunia. Demikian Mbak Jessica. Pak Susi, tapi untuk melakukan komitmen tadi dan juga setelah ada bilateral meeting, sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan untuk ke depannya Pak? Apakah memang masih perlu transformasi di dalam negeri sendiri? Ya, selama ini kan memang berbagai perkembangan geopolitik tantangannya luar biasa. Tadi Mbak Jessica menyampaikan di pengantar awal, pas sebelum atau menjelang pertemuan puncak KTT APEC, Presiden Amerika bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dan saya kira cukup ada kemajuan walaupun belum menyelesaikan semuanya. Tadi dari sisi kesepakatan mereka mulai membuka ekspor logam tanah jarang, kemudian terkait dengan
kesepakatan penurunan tarif resiprokal walaupun hanya diturunkan 10%, tapi ini sinyal positif sehingga bagi kita, kita kan sekarang ini juga sedang finalisasi untuk penyelesaian akhir dari penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff kita. Kita kemarin melihat sudah ada penandatanganan dengan beberapa negara yang lain, namun memang untuk kita sedang finalisasi, mudah-mudahan bisa kita segera selesaikan di bulan depan ini. Dan kemarin positif, beberapa pertemuan konkret yang dilakukan di Korea itu berdampak positif terhadap percepatan dari kemajuan perundingan negosiasi lanjutan kita dengan Amerika. Jadi saya kira berbagai kegiatan yang kemarin dilakukan di Korea, selain menghasilkan berbagai deklarasi tadi, juga berdampak positif terhadap ke depan kita negosiasi kita dengan pihak Amerika. Demikian. Oke. Pak Susi, terakhir Pak, saat ini posisi Indonesia di KTT APEC 2025 sudah sebagai agenda setter atau kita policy taker aja? Ya, di KTT APEC ini sebenarnya kan kita sudah lama ya. Kalau kita lihat kan mereka punya Putrajaya Vision untuk 2040 itu perubahan dari Bogor Goals yang tahun 1994 yang lalu. Jadi Indonesia sudah aktif betul di dalam seluruh kegiatan rangkaian KTT APEC. Kemudian di masa Pak Presiden Prabowo yang ini baru sebenarnya malah yang kedua, karena kemarin waktu di Peru juga di akhir 2024 itu juga kita sudah ikut aktif di sana, dan kita sebenarnya sangat berperan penting mempengaruhi berbagai kebijakan yang ada, kesepakatan di dalam forum KTT APEC ini. Di dalam poin-poin yang ada di APEC Leadership Declaration, saya kira banyak sekali yang dorongan dari kita, terutama Bapak Presiden yang concern terhadap berbagai isu-isu 3 prioritas dari Korea tadi, dan secara khusus misalkan untuk AI kemarin mendorong konsep pendekatan yang balance and human center AI dan sebagainya, itu juga sangat diakui di dalam pembahasan di APEC. Jadi saya kira peran Indonesia sangat penting sekali, dan bagi kita manfaatnya juga sangat besar. Karena sekali lagi bagi ekonomi dunia ini share-nya 62% sendiri dari PDB dunia. Jadi saya kira sangat penting ke depan Indonesia terus aktif di dalam forum APEC ini sebagai forum yang paling besar untuk kerjasama ekonomi dunia. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Susi Wiono Mugiarso selaku Sesmenko Perekonomian sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.